Hai semuanya. Di video ini kita mau bahas tentang apa itu prosedur. Jadi kalau misalkan kita kayak mau daftar sekolah atau apa, itu kan pasti kayak ada prosedurnya gitu ya. Nah, ini kalau prosedur di pemrograman tuh secara definisi sih, jadi dia tuh sekumpulan instruksi yang dikerjakan secara beruntutan dan hasilnya dapat diamati setelah semua instruksi tersebut dijalankan. Jadi nih contohnya nih, misalkan ada sebuah program. Oh ya, sebelumnya nih prosedur tuh jadi bukan sebuah program sendiri ya, tapi dia tuh ada di dalam program gitu. Jadi nih misalkan ada algoritma apa gitu ya, atasnya ini algoritma sesuatu, terus kemudian dia memanggil prosedur. Nah selanjutnya nih prosedur tuh jadi ada sekumpulan program sendiri, dia memanggil prosedur, misalkan prosedur A, terus dia menjalankan sekumpulan instruksinya. Nah, setelah selesai, terus kemudian dia kembali lagi ke baris program utama yang tadi memanggil prosedur tersebut. Nah, contohnya oh iya di prosedur juga tuh bisa ada parameter. Parameter tuh jadi di sini nih, misalkan ini prosedur B. Nah, parameter itu yang diapit di dalam kurung kurawal kurung buka kurung tutup ini. Jadi dalam hal ini dia tuh memanggil nama dan NIM gitu. Kemudian di sini, nah misalkan ini prosedur B ini itu untuk mencetak NIM dan nama. Nah kemudian dia mengirimkan nama dan NIM ini ke programnya. Jadi ini di prosedur B. Terus kemudian nama ini dia dicetak ke sini pakai write ya. Dan yang NIM-nya dikirimkan ke sini. Nah kemudian kalau udah selesai, terus kemudian selanjutnya dia balik lagi ke program utamanya tersebut. Biar lebih memahami nih, kita mau coba nonton video ini ya, cukup menarik. Oke, di sini jadi ini supaya si apa nih hewan apa sih? Hewan ini tuh biar bisa menuju ke buah ini. Nah, ini kita jalani nih. Jadi dia repeat until menemukan buah ini, terus dia menjalankan pet apa sekumpulan instruksi-instruksi tersebut. Kemudian nih kalau lihat show code-nya, nah di sini tuh, nah ini yang dinamakan prosedur, yang di bold itu tuh. Nah ya itu prosedur tuh, itu prosedur. Jadi setelah menjalankan prosedur, yang di if itu namanya fungsi ya. Nanti kita akan belajar fungsi. Tapi yang di sini nih, nah itu prosedur. Ya seperti itu. Kalau contoh di penggunaan programnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau untuk deklarasi prosedurnya sendiri itu jadi misalkan gini nih, kita punya di sini nih prosedur nih bukan ditulis program ya, soalnya sebenarnya prosedur ini itu juga bagian dari program sehingga kita menulisnya dengan prosedur kayak gini. Di sini kita ingin membuat sebuah prosedur hitung luas persegi. Nah, di sini nih jangan lupa nih di sini ada tulisan input. Jadi input tuh maksudnya dia nih parameter alas tinggi itu diinputkan dari main programnya. Nah, di sini juga kita bisa mendefinisikan tipe datanya apa. Dalam ini saya menghitungnya real. Terus ini perintahnya menghitung luas persegi dengan rumus L alas kali tinggi. Nah, untuk deklarasinya kita cuma butuh satu variabel ya, yaitu real saja dalam cm persegi. Nah, algoritma sendiri kita kan tadi nih alas dan juga tinggi itu nilainya kan udah diinputkan dari sini nih. Setelah diinputkan terus dia tuh dipanggilnya di sini. Jadi alas kali tinggi, misalkan si user menginputkan alasnya 5, tingginya 6. Berarti tinggal kaliin aja tuh 5 kali 6 30. Oh, berarti nilainya disimpan ke L ini. Terus kemudian programnya akan mencetak nilai L-nya ke layar. Gitu. Ya, loh, seperti tercetak di layar.
Nah, ini di prosedur ini ada parameter input dan juga output. Kalau input itu tadi kayak contohnya yang di sebelumnya itu ya, jadi menginputkan nilai alas dan tingginya. Nah, kalau output berarti dia juga bisa melepaskan passing reference namanya dari parameter tersebut. Jadi ini untuk contohnya ya. Di sini misalkan ada program menghitung luas persegi ya. Nah, sini saya cuma tulis potongan programnya aja. Jadi misalkan ini ada alas dan juga panjang yang sudah didefinisikan dengan inisialisasi dengan nilainya 4 dan juga 5. Terus kemudian di sini juga sebenarnya kita punya variabel yang sudah didefinisikan yaitu variabel L. Nah, di sini nih kita kemudian memanggil prosedur hitung luas persegi ini. Nah, bedanya nih kalau alas sama panjangnya kan udah diinisialisasi. Nah, tapi L-nya itu masih kosong nih, belum diinisialisasi, tapi kemudian dia dimasukkan ke prosedur ini. Nah, soalnya itu ini berkaitan dengan parameter output gitu. Jadi kalau yang alas dan panjang ini kan kita menginputkan nilai 4 dan 5 ini ya ke dalam hitung luas persegi, tapi L-nya itu nanti yang bakalan dipanggil, jadi bakalan jadi luarannya seperti itu. Coba kita lihat aja ya. Nah, di sini nih di prosedur ini hitung luas persegi kita definisikan bahwa inputnya itu yaitu alas dan tinggi. Ini artinya dia hanya menerima inputnya aja. Kemudian ini output L ini dengan output L-nya itu real. Jadi dia mungkin dalam istilahnya itu passing reference. Terus ini perintahnya menghitung luas persegi dan deklarasinya kita tidak perlu mendeklarasikan apapun variabel. Nah, kemudian di sini algoritma sama aja. Jadi alas kali tinggi terus disimpan ke L. Nah, ini bedanya nih. Kalau yang tadi ya udah tinggal L doang. Kalau yang ini setelah L ini diinisiasi dengan alas kali tinggi, kemudian setelah programnya selesai, dia ini dikirimkan melalui parameternya tadi, passing reference, menuju ini nilai L ini menuju ke sini. Jadi setelah selesai menulis setelah selesai menghitung luas persegi, kemudian L yang sekarang ada di sini nih, L-nya sudah bernilai berarti 4 kali 5 sama dengan 20. Iya, jadi itu nanti disebut passing reference ya. Yang L-nya kosong ini begitu, jadi di prosedur kita bisa menginputkan nilai dan juga mengeluarkan nilai. Kemudian langsung aja kita cetak di program utama itu L-nya. Kemudian nih sebenarnya kita juga bisa mendefinisikan tadi parameternya itu sebagai input dan juga output. Di sini nih tunjangan ada sebuah program jadi menghitung tunjangan karyawan. Kalau misalkan karyawan tersebut memiliki anak, maka gaji utamanya itu ditambah 2 juta. Dan jika tidak memiliki anak, maka hanya ditambah 1 juta. Itu maksudnya tunjangannya ya. Nah, di sini nih kita memiliki input atau output gaji. Terus kemudian inputnya itu yaitu is have child. Jadi dia tipenya boolean. Kalau misalkan true berarti dia memiliki anak. Kalau misalkan false berarti dia tidak memiliki anak atau belum memiliki anak gitu. Terus kemudian pada deklarasinya pada program ini tidak perlu tambahan variabel apapun. Nah, untuk algoritmanya nih berarti kita menggunakan if. Jadi kalau misalkan dia tuh punya anak, maka gajinya itu kan ditambahin 2 juta. Tapi kalau misalkan dia tidak memiliki anak, ternyata is have child-nya itu bernilai false, maka dia hanya ditambah 1 juta aja. Nah, udah selesai. Nah, di sini nih bedanya nih. Jadi selain dia itu gajinya tuh misalkan dia inputnya awalnya 10 juta gitu ya. 10 juta terus masuk ke programnya karena dia punya anak, terus kemudian ditambah 2 juta jadi 12 juta. Nah, setelah ditambahkan itu, setelah selesai menjalankan prosedur, kemudian ini passing reference, jadi gajinya itu dikirimkan kembali melalui parameter ini keluar dan dilempar ke program utama yang memanggil prosedur tunjangan ini. Nah, ini contohnya ya, yang tadi ini di program utamanya. Jadi misalkan gajinya itu sudah didefinisikan sebesar berapa nih?
Oh ya 10 juta, terus punya anaknya true. Nah, kemudian dia nih nilai 10 juta ini dimasukin ke gaji itu, dan juga punya anaknya juga dikirim ke parameter tersebut. Kemudian setelah memanggil tunjangan ini, dia seri langsung menuju ke sini untuk menghitungnya. Nah, di sini dia input gajinya bernilai 10 juta, kemudian langsung masuk ke algoritmanya, yaitu terus dia mendetek, oh is have child-nya, ternyata nilainya true nih. Oke lah, berarti ditambah 2 juta. Nah, karena nilainya true, dia langsung aja ke end if, dan setelah end if, dia kirimkan kembali nilainya melalui output ini, dan setelah dihitung, kemudian gaji ini yang tadinya 10 juta sekarang setelah melalui prosedur tunjangan, kemudian sekarang nilai dari gaji ini yaitu 12 juta. Seperti itu, teman-teman. Ya, jadi kesimpulannya nih, prosedur itu merupakan program yang dipecah menjadi beberapa prosedur maupun fungsi sesuai dengan kegunaannya agar lebih terstruktur dan baik. Nah, itu kan tadi prosedur. Untuk selanjutnya nih kita bakalan belajar tentang fungsi. Apa itu fungsi? Tonton terus ya, dan jangan patah semangat belajar. Ya, seperti biasa, di akhir program ini terima kasih. Tetap semangat belajar teman-teman ya.